tahu aja, tidak perlu dihafalkan sekarang. Jadi yang pertama ada amion. Amion itu kalau cairan dia berarti cairan ketuban ya. Oh, amin. Ada korion, ada kantung yok, sama ada alatoris. Ya, jadi nanti sitotrofoblast itu akan berkembang jadi 4 macam SEE ini, selaput eksternal. Itu untuk pengetahuan aja, tidak perlu dihafalkan sekarang. Masuklah dia, kalau sudah masuk ya tertanam secara sempurna di dalam endometrium ibu, dia akan masuk ke tahap yang namanya gastrulasi. Yang ini gastrulasi. Masih semangat ya? Masih Kak. Masih. Ayo Leli. Masih. Faizal loh, bentuk semangatnya sesungguhnya. Nah ini ya, setelah terbentuk epiblast dan hipoblast, maka akan memasuki tahap gastrulasi untuk menghasilkan 3 lapisan embriona. Jadi makna atau maksud dari proses gastrulasi di embrio manusia sama di embrio kata itu sama. Kalau kata kemarin ada 3 gerak apa itu tadi? Gerak Morfogenik, apa aja? invaginasi, involusi, epiboli. Yang dia perlahan masuk gini, kalau apa namanya cuma kayak tertepuk ke dalam, namanya apa? Invaginasi, Kalau dia berotasi ke dalam, involusi, epiboli. sama nanti prosesnya, tapi kita bahasnya tidak terlalu spesifik ya, karena lebih simpel daripada kata. Tapi di sini diingat-ingat yang pertama tadi pada blastokista cuma ada 2 Lapisan epi dan hypo. nanti kalau sudah masuk ke gastrulasi, epiblast ini akan menjadi 2 bagian. Ada yang paling luar apa? Ektoderm, Endoderm. Yang tengah? mesoderm, Yang endoderm. Jadi 2 lapisan germinal pada blastokista, epiblast dan hipoblast akan menjadi ektoderm dan mesoderm. Pada gastrulasi yang hipoblast akan jadi endoderm. Apa itu implantasi daripada manusia? Harus seperti ini ya, artinya tertanam. Tertanam embrio Karena tadi ada dalam kayak endometrium. kucing atau apa kan dia cuma setengah. Oh iya. Kucing itu hanya tertaut, tertaut. Ada yang hanya menempel. Ada yang tertanam. Nah, kalau hipotesis dari dosen SPH yang sudah pensiun, ada namanya Ibu Ami Tenser, itu beliau hipotesis ya, tapi belum penelitian. Siapa tahu kalian akan meneliti itu. Jadi tipe implantasi pada mamalia itu ada hubungannya, kan hipotesis ya, ada hubungannya dengan kasih sayang Ibu. induk. Kalau kita, apakah kita nanti kalau nggak salah ya, dengan orang tua itu long last sampai akhir hayat, kita apakah kita itu akan terus diopeni itu oleh orang tua kita sampai akhir hayat? Ya kan? Ya. Karena ada yang kayak kasus di Cina, orang udah usia 60, ibunya udah 90 tapi tetap dikasih makan, ya kan? Dirawat dan lain sebagainya. Tapi kalau hewan-hewan yang seperti ini, kayak kucing lah, dia hanya tertaut, apakah dia sampai tua tetap dia anak? Tidak. Justru kucing itu bisa menghamili induknya, ya kan? Anak kitten itu kan dikawini ya kan, induknya. Kemudian yang ini mungkin seperti apa ya, yang dilahirkan langsung dibiarkan survive sendiri. Mamalia seperti itu ada ya. Nah, nanti coba kalian buktikan atau mungkin sudah ada jurnalnya dibaca-baca ya. Siapa tahu menemukan apakah benar tipe implantasi pada mamalia itu dia berpengaruh terhadap kasih sayang Induknya. Itu kalau misalkan bisa membuktikan itu jadi inovasi baru ya. Penelitiannya banyak dirujuk dan lain sebagainya. Oke, next. Ini apa jawabannya tadi? Saat implantasi. Jadinya Implantasi. Kenapa? Karena Adanya HCG. Human chorionic gonadotropin itu nanti silakan dibahas di laprak apa fungsinya. Next. Nah, gastrulasi ya. Tadi ada pertanyaan di nomor 5 ya. Ya nggak sih nomor 5? Iya. Ya pokoknya itu ya. Terbentuk apa sih di awal gastrulasi? Primitive string. Ya. Primitive string hasil akhirnya 3 lapisan embrional.
hipoblast ya. Iya. Kemudian ini masih blastosol gitu awal karena blastosol. Kemudian ini dia sudah muncul rongga amnion, rongga untuk air ketuban. Yang biru ini rongga amnion. Nah, dua ini yang atas tetap masih epiblast, yang bawah tetap hipoblast. Karena posisinya di sini masih gastrulasi awal. Lalu kalau sudah gastrulasi akhir dia akan seperti ini. Tapi ini sebenarnya bukan gastrulasi akhir ya. Karena seharusnya kalau gastrulasi akhir 3 lapisan tadi kan sudah tampak jelas. Tapi ini tidak tampak jelas. Oke. Yang tadi dulu nih. Ya. Seberapa menit ya? Iya, tapi kalau di sana 35. bulat seperti ini. Oke ya. Yang ini tadi kan ada Epiblast. Hipoblast. Tanda pertama terjadinya gastrulasi itu tadi muncul apa? Primitive streak. Di sini primitive streak ke arah belakang gitu ya. Tapi ini karena gambarnya 2 dimensi, jadi bisa sambil lihat itu kan 3 dimensi ya. Itu ke arah belakang. Paham nggak kira-kira? Jadi misal ini ya, ini epiblast. Jadi yang ini hipoblast. Primitive streak itu ke belakang dulu. Dari ini arah sini ke sini, itu primitive streak. Tapi karena kita lihatnya secara 2 dimensi, jadinya seolah-olah ke atas, padahal bukan ke atas, tapi ke belakang. Iya. Bisa dipahami ya, bisa dibayangkan. Bisa. Ya? Ini epi, ini hipo, primitive streaknya di atas epi ke belakang. Makanya dia buka celah ya. Karena ada celah di sini, maka ada celah seperti ini. Maka sel-sel epiblast yang di luar, sorry, kan tak kena ya. Kenapa emang? Ya, kalau kena. Enggak, dikira kena itu loh, air lift. Apa sih air lift? Namanya inflasi. Masuk di sini, kemudian dia akan berinfeksi ya ke sini sampai dia penuh. Nah ini anggap aja ini ada rongga gitu ya, ada rongganya di belas. Enak. Masuk gitu ya. Ini sampai dia penuh. Penuh menjadi banyak apa namanya berarti Epiboli. Kalau sudah sempurna seperti ini, kalau sudah sempurna seperti itu, maka ini bukan lagi namanya epiblast, tapi Ectoderm. yang tengah ini Mesoderm. yang ini Endoderm. lebih sederhana ya. Kalau kemarin kan harus ada sel botol, itu sel blastoporus ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian blastosolnya nanti menghilang dan lain sebagainya. Kalau pada manusia dia cuma ada primitive streak, kemudian nanti epiblast masuk, involusi, epiboli, lalu jadi mesoderm. Yang atas yang tidak ikut masuk tetap jadi endoderm, jadi endoderm. Ya gitu aja. Tapi itu untuk yang gastrulasi awal seperti ini. Kalau gastrulasi tengah seperti ini, gastrulasi akhir seperti itu. Nah, di sini gastrulasi tengah tadi sitotrofoblast kan akan menjadi bakal selaput ekstra Embrio. Di sini sudah bukan lagi sitotrofoblast, tapi sudah korion. Korion. Yang sini sudah korion, yang tengah ini kayak ada rongga-rongga kecil kayak apa sih, jaringan-jaringan gitu ya. Nah, ini sudah korion. Jadi keduanya itu bisa kita anggap sebagai korion. Yang biru ini tetap rongga apa namanya? Amnion. Kemudian yang pink ada Inner epiblast, hipoblast. Kalau pada gastrulasi kata kemarin kan blastosolnya terhimpit ya. Kalau di sini blastosolnya tetap ada, tapi dia akan ditutup oleh hipoblast. Jadi hipoblast itu nanti ada yang ke bagian bawah ya. Bagian bawah itu akan menutup rongga blastosol, diganti menjadi apa? Kantung. Ya, jadi ini kan kuningnya kok ada yang ke bawah dikit Kak. Itu merepresentasikan proses ke bawahnya hipoblast. Ya, jadi blastosolnya ditutup, dirubah menjadi kantung Yolk. yang isinya bukan
Yo, nggak ada isinya. Kita punya tidak. Kita kan makannya nanti ya ternutrisinya itu pakai plasenta. Plasenta. Jadi di sini masih epiblas, kuning ini hipoblas, yang bawah ini sudah jadi kantung. Yop. Kalau di sini masih blastosol. Blastosol. Blastosol boleh atau mungkin langsung mau kantung yolk aja Kak biar nggak bingung karena sudah pasturulasi juga boleh. Nanti kami benarkan. Neurulasinya seperti apa? Tetap Nggak boleh. Ini memang materi yang sangat Panjang banget. Ini saya sampai confuse. Kak. Ini sangat confuse sekali. Oke, yang pertama ada notochord ya. Masih ingat notochord? Ingat. Notochord adalah Ectoderm. Karena neurulasi. Kenapa kok pakai ini? Karena neurulasi manusia pada kakak itu sama. Oh. Jadi notochord menginduksi Derm. Kalau sudah terinduksi terbentuk apa? Menebal kan? Ektodermnya. Ini notochord. Apakah Ektoderm yang menebal akibat induksi notochord itu apa? Neural plate. Neural plate. Ya. Plate. Lupakan ada neural plate. Kemudian lama kelamaan ada lekukan. Lekukan. Kemudian neural plate-nya akan melengkung ke bawah, ini kan? Ya. Nah, lekukan ini namanya neural apa? Fold. Oh, ini seperti parit namanya apa? Neural. Neura. Lu. Groove. Nggak tahu itu. Ya kan? Yang ini apa? Masih Neura. jadi bumbung Oh. neural tube. Nah, ini lama kelamaan neural tube akan mendekat sehingga terciptalah suatu Neural bumbung tube. neural atau neural tube. Tube. Ya, atau bumbung neural. Yang atas tetap jadi ektoderm, yang notochord masih di sini. Nah, kalau sudah sempurna seperti ini, neural tube harus memisahkan diri dari Derm. Ketika terpisah, apa yang terjadi? Ada neural crest. Ini ada neural, Crest. tetap sama, jangan dilupakan. Pakan. Jangan Tidak lupa. Ini neural crest, neural tube, neural crest nanti akan bermigrasi ke seluruh tubuh jadi apa? Dan jadi sistem saraf, Pigmen. pigmen warna, kulit dan lain sebagainya. Ya, neural tube, parit neural, neural tube jangan lupa dan Ya maaf. kriterianya adalah primer. Neurulasi secara primer, kayak kata. Tapi sayangnya Kata. di sini tidak ada. Ya. Langsung dia ke proses organogenesis awal. Ya, jadi neurulasinya tidak tampak ya, mungkin karena dianggap dia sama ya, seperti pada kakak kemarin. Seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke organogenesis awal. Yang biru-biru tadi apa di sini? Anion. Ini ya biru-biru rongga Amnion. Ini sudah mulai Itu tampak ya. Ini bayi. hari ke-22 embrio sudah mulai tampak ya. Ada bakal kepala dan lain sebagainya. Yang coklat ini notochord. Yang hitam-hitam di sini bakal jantung ya. Oh. Ini yang ini belakang ini allantois ya. Jantung. Allantois itu nanti menjadi salah satu penyusunnya umbilical cord atau tali pusat. Kita nggak belajar hari ini ya. Lalu ini adalah kantung yolk yang kosong, nggak ada apa-apa. Nah, nanti kita cek di situ di apakah fetus kantong yolknya masih ada atau tidak. Kalau masih ada dia itu akan menjadi apa? Kan kita nggak perlu ya kantong yolk. Iya. Tapi untuk apa kok tetap ada? Karena biasanya bukan biasanya sih, apapun yang diciptakan Pasti ada alasannya. Iya. Next. Nah, enggak stop. Ini ya, nanti kalian sesuaikan aja sama itu, langsung kami beri PPT-nya. Tapi nanti kalau misalkan di laporan kalian ingin menggunakan ya gambar-gambar ini sebagai atau gambar-gambar di PPT sebagai referensi, silakan cari di Google Lens ya. Lalu itu dia dari jurnal apa? Karena kan jurnalnya harus ditulis di daftar pustaka atau daftar rujukan. Iya. Ini dia sudah mulai organogenesis ya. Ini umbilical cord-nya, tali pusatnya. Oh. Ini bakal-bakal ya. Kalau mau pakai bahasa Inggris seperti itu nggak apa-apa, tapi kalau mau di bahasa Indonesia kan boleh kayak bakal mata, bakal telinga, bakal jantung dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah kehamilan
awal. Awal. Dan kedua baru di sini. Aku Ya, belum yang pernah ini hafal. ya, kantung yok. Kantung Oh, yoknya kalau di situ tadi awal kan besar sekali. iya. Kalau di sini sangat kecil. Kantung yok. Kantung yok kalau pada manusia itu nanti akan menjadi bakal sel ke Kelamin. Oh, iya lucu ya. nanti setelah ada informasi genetik ya. Setelah ada informasi genetik dia akan menuruti informasi genetik itu ya. Maunya nanti kelaminnya menjadi wanita atau pria. Iya. Itu. Jadi bukan untuk nutrisi melainkan sebagai bakal sel kelamin. Oke ini ya mungkin bisa di zoom nanti ya. Enggak ini. Kalau kalian zoom mata gimana? Ini adalah Fetus. fetus. Kita nggak pakai lagi namanya janin. Kita pakai fetus ya. Ini fetus, tapi mungkin kalau kalian nanti ada yang kelesian SMA, kemudian belajar terkait ini ya masih pakai janin diperbolehkan. Ini fetus, kemudian ini yang memanjang dari sini ke sini. Ini ya. Itu adalah umbilical cord. Umbilical cord atau tali pusat, tapi prefer kita pakai umbilical Cord. Umbilical cord. Yang akan menghubungkan fetus ini dengan struktur di sini seperti jaring-jaring ini namanya adalah plasenta. Jadi plasentanya seperti ini. Kalau kalian punya waktu nanti di rumah silakan buka channel. Aku lupa nama lengkapnya apa. Pokoknya ada Human Anatomy, logonya pink hitam. Human Anatomy cari yang plasenta. Itu plasenta istrinya. Istrinya habis melahirkan, sudah ada anaknya, kemudian plasentanya diambil sebagai sarana untuk edukasi di labnya. Gitu. Jadi plasentanya kalau punya manusia, kan nggak semua pernah lihat plasenta ya. Iya. Plasenta itu seperti piringan gitu, piringan besar gitu, kayak agak cekung gitu, dan penuh dengan pembuluh darah. Di situ sumber nutrisi bagi Fetus. Makanya kenapa kalau habis melahirkan kan ini diadap, kadang tangan dokter masuk. Ya itu plasenta ini harus keluar, kalau tidak keluar membusuk. Oh, Di dalam ya. Jadi apa kak? penyakit. Jadi penyakit ya, ada kanker dan sebagainya. Meledak di dalam bakterinya, Ih, bakteri-bakteri. bakteri Jadi kesini negatif. dulu ya. Jadi ini plasenta, ini fetus, ini umbilical cord. Lalu yang dia di samping-samping dia ini ya, warna biru ini, yang ini, yang menyelimuti dia, yang ini, yang putih. Bukan, yang ini birunya ini. Sebelum putih. Nah itu adalah cairan Amnion. cairan ketuban. Ya, yang melindungi dari apapun itu ya dan lain sebagainya. Lalu yang putih ini kantung amnion. Ya, bukan berarti amnion itu tiba-tiba nanti bisa di dalam perut ibu ya, harus ada kantungnya. Jadi fetus itu ada di dalam kantung amnion. 15 Nah, Sarah. kedua yang sini, setelahnya putih-putih ini, kayak ini ya. 15%. Ya, Institute of Human Anatomy. Bagus itu. Kirim link ya. Ini yang biru ini adalah rongga amnion. Rongga amnion. Jadi ini rongga amnion. Rongga amnion, rongga korion ya. Rongga korion. Iya, sorry ya. Rongga korion. Kemudian nanti biru-biru yang ini yang tua, yang plasenta. Bukan, ini dia korion. Kayak ini loh. Exosolon itu rongga korion. Ya, jadi yang pertama ada fetus, lalu yang pink biru, merah biru itu amnion. Di dalamnya kantung amnion itu ada cairan amnion. Keluarnya kantung amnion ada exosolum atau kita sebut aja sebagai rongga korion. Habisnya rongga korion ada lapisan atau dia selaput korion. Ya, pelan-pelan aja, nanti kan ada video ya. Kalian ulang. Kalau sekali ini jalan memang biasanya mengawasi, menganggap ada korion. Nah, nanti fetus itu akan membesar atau tidak? Iya. Semakin besar, exosolum atau rongga korion itu akan menghilang, soalnya kan terhimpit. Iya. Sehingga nanti selaput amnion itu akan bersinggungan langsung sama korion, kayak itu. Jadi satu gitu. Biru, merah, kuning, nempel ya. Biru, merah, kuning. Itu kan begitu ya kan. Jadi nggak ada rongga exosolum. Pokoknya yang paling dekat
Ya Allah kantung astagfirullahaladzim. ya lama-kelamaan akan menghilang, jadi bakal sel Nyebut. kemudian ini ada plasenta. Oke, ini clear ya ini ya. Ih, Sama jorok ini deh. cervical mucus plaknya harusnya ada ya. Iya. Yang ini vagina, ini cervical mucus plak, ini adalah rongga uterus. Nanti semakin besar kandungannya, rongga uterusnya akan semakin terhimpit ya. Jadi uterine cavity-nya itu sampai dia tidak ada, karena kan semakin besar ya semakin ke atas ya. Iya. Biasanya perutnya kan sampai ke dada. Ya. Berarti kan pasti Ayo hamil. Hamil ya, hamil ya. Kalau hamil. Oke. Nah, implantasi dan plasentasi itu dibutuhkan. Kemudian, karena ini sudah clear ya, tak hapus. Iya, Kak. Jadi saya gambarkan ini supaya nanti bisa lebih paham. Karena ini kalau itu kan sempurna ya. Kalau ini nanti pada peraga fetus itu seperti biasa ada anomali. Jadi ada yang tidak sesuai. Apa yang tidak sesuai? Kita cek dulu konsepnya di sini. Jadi ini fetus ya, anggap aja bukan kacang. Fetus kemudian di tali pusat ini nama lainnya adalah umbilical cord. Ya, itu yolk sac-nya masih ada, tapi lama-kelamaan akan hilang menjadi apa? Kelamin, bakal sel kelamin. Kemudian di atasnya ini ada umbilical cord yang akan menghubungkan fetus ke plasenta. Jadi plasenta itu isinya nutrisi. Ya. Nutrisi. Tapi apakah pernah kepikiran fetus itu kalau pup urin mengeluarkan urin bagaimana? Apakah nanti akan mengotorkan cairan amnion? Tidak. Tidak dikeluarkan dari apa? Dari Plus. Umbilical cord. Oh. Ya, jadi makanya kenapa di situ ada beberapa titik ya nanti. 3 titik yang ada di sini. Ini 3 titik ya. 1, 2, 3. Oh ini loh. Tapi nanti kita bahasnya di minggu depan aja. Kalau sekarang nanti bingung ya. Pokoknya dipahami saja bahwasanya kalau nutrisi dari plasenta ke fetus lewatnya bisa di sini. Nanti fetus mengeluarkan zat-zat sisa lewatnya di sini, kembali ke sini. Kemudian oleh plasenta dikeluarkan ke ginjal ibu. Ini nanti ibu yang mengeluarkan urin dan juga melakukan feses. Berarti ibu hamil urinnya juga urin dari fetusnya. Ya, urin fetus, bukan feses ya. Kalau feses itu Oh makanya fetus. orang hamil ini Sering pipis. katanya. Ya itu bisa jadi. Cuma kan fetus nggak sebanyak itu ya. Urinnya fetus. Pokoknya fetus itu juga banyak merepotkan ibu ya. Ya kalau sudah ke hasil metabolisme di dalam tubuh sini dikembalikan lagi ke ibu. Nutrisinya minta juga dari Ibu. ya, kalian jangan lama-lama ke ibu. Makanya wis. Wis dengerin Wis. Kemudian perhatikan ini cairan amnion ya, ketuban. Tadi ada satu lapisan yang dia terhimpit namanya apa? Rongga Kantung korion dan kantung amnion. Sebenarnya di setelahnya rongga itu nanti ada lapisan lagi atas.